Puji Tuhan, shalom. 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 Puji Tuhan, selamat sore dan selamat datang, selamat kita beribadah. Kita akan mulai ibadah kita sore hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita akan berdoa buat ibadah kita. Puji Tuhan, tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami, dalam segala aktivitas kerja kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam waktu 1 jam lebih Tuhan, kami membawa setiap pujian syukur sebagai rasa terima kasih kami buat segala berkat, buat segala apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati dan mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tempat ini dikuasai dengan atmosfer surgawi, sehingga setiap kami yang keluar masuk di tempat ini, biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, ampuni salah dan dosa kami yang kami lakukan sepanjang hari ini, baik dalam pikiran kami, perbuatan kami, tutur kata kami. Biarlah darah Yesus menyucikan dan menguruskan kami. Kami serahkan ibadah itu dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini jadi, nama Tuhan dipermuliakan. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Kita yang menerima Tuhan kita saudara, dan angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Mari katakan sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah
Silakan untuk kembali puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diberikan kuasa. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Seberapa kami hadir sore hari ini, Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan membawa syukur kami sebagai satu persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku Yesus.
ingin meneguhkan bahwa hidup kami hanya bergantung pada firman. Firman-Mu berkuasa atas kami. Kami gak bisa buat apa-apa tanpa firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami coba buat apa-apa di luar kebenaran firman-Mu, kami pasti akan celaka. Kami pasti akan gagal. Kami pasti akan mendapat kekecewaan. Kami tahu Tuhan, kami akan mengakhiri sepanjang kegiatan kami dari pagi hingga sore ini dengan ibadah, dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan, dengan berkomunitas seperti ini agar kami tahu bahwa kami benar-benar terhubung oleh Tuhan, terhubung juga dengan sesama anak-anak Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini juga boleh menjadi kunci pembuka suasana surga, dan surga bergembira atas setiap pujian kami. Dan kami percaya ketika Engkau bergembira, ketika Engkau bersuka cita atas pengakuan kami terhadap kebesaran-Mu dalam hidup kami, maka kami pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba kali berdiri di depan umat-Mu yang kudus ini. Kau pilih hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menyeberangkannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan Tuhan yang menyempurnakan di setiap telinga dan hati kami. Kami mau pulang dengan satu kekuatan dari kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Bagi kami yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikannya di media sosial, Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang sama. Inilah syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kalau pulang jam segini ke daerah selatan macet, saudara. Kalau mau pulang tuh 6:30, karena stadion udah penuh. Ada bola rupanya hari ini. Dari tadi saya dikasih tahu mulai jam 4 udah mulai macet di Tamrin, Sudirman. Jadi nanti pulang jam 7 aja. Karena apapun hasilnya, saudara juga nggak dapat apa-apa, cuma dapat senang atau sedih. Tapi ya saya berdoa lah Indonesia menang lah ya. Kayaknya ada harapan saya nih ke Amerika nonton Piala Dunia ya. Nah, jadi minta visa lebih gampang ya kan menonton bola. Nah, hari ini saya mau bicara tentang dampak atau efek dari bersyukur. Makanya saya memilih tema yaitu puasa di balik ucapan syukur. Nah, ada puasa di balik setiap ucapan syukur. Anda yang ada di sini maupun yang ada di rumah, tadi saya lihat banyak juga yang nonton tuh teman saya ya. Semoga bertobat sama-sama kita hari ini, sore ini. Ya, di balik setiap puasa, di balik setiap ucapan syukur selalu ada kuasa. Kekuatan orang Kristen itu salah satunya di samping hidup berpengharapan yaitu mengucap syukur. Nah, mari kita baca satu ayat yang cukup terkenal yang saya percaya dalam setiap ibadah-ibadah kita sering mendengar ini, saudara. Yuk, mari kita baca 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini banyak banget ini kalimat seperti ini yang kita selalu dengar. Bahkan ada lagunya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak lupa bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang tiada batasnya dalam hidup kita. Yang membuat kita terbatas adalah karena diri kita yang membatasi karya Tuhan. Kita mulai pakai kepala kita melampaui dari apa yang harus kita pakai. Ya, kita dikasih Tuhan pikiran untuk berpikir, tapi kalau ketika kita paksakan berpikir di luar daripada kemampuan kita berpikir, maka kita akan kacau. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah kita pikirin, pokoknya nggak pernah tahu apa-apa. Ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan sediakan. Jadi ada bagian di mana kita mentok berpikir, biar Tuhan yang menyelesaikan ketika kita nggak mampu. Yang penting tugasnya adalah bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Ada banyak sekali efek atau dampak dari orang yang bersyukur, tapi hari ini 4 aja, karena nanti kalau kesorean bapak-bapak bisa kena macet ya. Kuasa yang kita miliki di balik ucapan syukur yang pertama-tama saya dapatkan dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Mazmur 92 ayat yang pertama dan kedua. Mari kita baca sama-sama, saudara. Saya siapkan buat saudara biar semua berjalan dengan cepat, baik. Yuk kita baca keras-keras supaya yang di rumah bisa dengar suara kita, supaya saya nanti nggak disangka pura-pura khotbah, tahu-tahu sendiri gitu ya. Karena kan belum lama ini ramai juga di negara ini kan, ada yang pura-pura wawancara, tahu-tahu nggak wawancara gitu. Saya nggak mau, saudara ya. Yuk kita baca 1, 2, 3.
adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Ada dua kata atau dua kalimat yang panjang. Di waktu pagi dan di waktu malam. Pagi itu adalah awal kegiatan, malam adalah akhir. Bahkan Yesus bilang kalau kerja itu waktu hari masih siang, kalau malam orang tidur. Itu lebih ngeri lagi kalau tafsir sederhana. Kalau mau melayani itu kalau lagi hidup, jangan udah mati. Lebih ngeri lagi kalau mau baik sama orang lagi hidup, jangan udah mati ya. Karena kalau sudah malam, tiba gelap. Dari sini saya belajar, saudara. Karena kita disuruh memberitakan kasih setia waktu pagi dan waktu malam. Ini adalah ungkapan seorang pemazmur. Dia suka menyanyikan, menaikkan syukur. Dan dari sini saya coba renungkan. Ketika kita berani mengucap syukur, maka kita akan memiliki kemampuan untuk mengatur jiwa kita. Manusia itu kan ada tiga, roh, jiwa, dan tubuh. Saya yakin sekali, saudara, jiwa ini yang paling liar kalau tidak bisa diatur. Jiwa itu kan ini nih, lihat, bayangkan jiwa mengatur ke atas ke bawah. Jiwa ini benar-benar menentukan hidup saudara dan saya. Pikiran ditentukan oleh jiwa. Jiwa itu menentukan seseorang bisa marah, bisa tertawa, bisa menangis, bisa apa lagi? Ya, bisa dendam, bisa juga jadi orang sepertinya bodoh, dia apa-apain juga nggak marah. Itu jiwa, tingkat emosional. Itu benar-benar menjadi kekuatan kita ketika kita mau mulai berani bersyukur. Kan dikatakan ketika orang bersyukur, dia harus bisa mengakui di waktu pagi dan di waktu malam. Berarti jiwa kita mengontrol. Mengontrol apa? Tubuh kita dikontrol oleh jiwa kita. Kalau kita ada orang yang pokoknya gue emosi, gue nggak suka kerja di sini, lalu kita merusak tubuh kita. Ya, mabuk di jalan, kebut-kebutan, tabrakan mati, dan lain sebagainya. Roh tidak bisa buat apa-apa kalau jiwa kita juga tidak mau menerima, ya kan? Tuhan kan ada di dalam diri setiap orang percaya, tapi kenapa ada orang percaya tetap juga gila-gilaan hidupnya? Berarti jiwanya tidak mau diatur dengan baik. Nah, orang yang memuji Tuhan di pagi hari dan memuji Tuhan di malam hari, orang yang bersyukur di pagi hari dan bersyukur di malam hari, itu adalah orang yang mampu mengontrol jiwanya. Dan jiwa yang dikontrol ini harus diawali dengan tahu mengucap syukur. Makanya saya selalu bilang dimanapun, mata terbuka jangan doa syafaat, Bapak Ibu. Mata terbuka tuh bersyukur, terima kasih Tuhan masih hidup. Ya, jangan baru buka mata, aduh Tuhan anak saya nanti gimana, aduh capek, bertahun-tahun begitu terus. Tapi bersyukur, di tengah kekurangan kelebihan bersyukur, di tengah sehat maupun tak sehat bersyukur. Kenapa? Karena rencana Tuhan selalu baik. Pemazmur dengan lantang mengatakan baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Untuk apa? Mengakui dia, memberitakan kasihnya. Jadi suami-suami bangun tidur bersyukur, lihat bini nggak berubah kayak begitu, atau sebaliknya lihat suami kayak gitu ya bersyukur aja. Kan udah gue pilih dia jadi pasangan hidup. Lihat anak-anak malas ya bersyukur aja. Tapi kita contohkan untuk dia tidak malas lagi, ya kan? Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Jangan pernah mengukur hidup kita dengan orang lain. Kalau juga pakai bahasa dunia, ukur aja hidup kita sama orang yang jauh lebih susah dari kita lah, supaya kita tahu bersyukur. Ya, gue umur udah 60 tahun naik motor, ada yang masih jalan loh, saudara. Ada jalan, ada yang pakai kursi roda. Ada yang pakai kursi roda, ada yang nuntun. Jadi kita bersyukur aja bahwa akan ada selalu yang lebih baik di dalam hidup kita kalau kita tahu bersyukur. Kuncinya mengatur jiwa ini waktu bangun pagi dan mengakhiri hari dengan bersyukur. Jadi yang pertama, kuasa kita memiliki, kuasa yang kita miliki di balik ucapan syukur, kita punya kemampuan mengatur jiwa kita. Maka roh kita juga akan lebih beres lagi, tubuh kita akan lebih beres. Saya nggak bilang Tuhan nggak berkuasa atas jiwa kita, tapi kalau Tuhan paksakan maunya Tuhan, itu bocengli, saudara. Karena Tuhan kan selalu memberikan pilihan bebas buat kita. Bahkan sejak Adam dan Hawa diciptakan aja udah disuruh, kamu jangan makan buah itu. Berarti disuruh memilih. Dan pilihlah melakukan yang baik, yang benar. Itulah jiwa yang mampu mengatur kehidupan kita. Dan hanya bisa diawali, nanti pulang malam berdoa, besok pagi bangun berdoa. Jangan pikir makan dulu, jangan pikir bayar listrik, berdoa, bersyukur Tuhan baik. Yang kedua yang saya pelajari, kuasa berikutnya di balik ucapan syukur. Mari kita lihat, saudara, satu ayat yang akan memampukan kita mengerti tentang kita akan memiliki kemampuan untuk percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan.
Hanya orang yang bersyukur yang berani mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Lihat ayat ini, Efesus 5 ayat 20. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada kata ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab atau orang Kristen diajarkan untuk bersyukur. Jangan cuma yang enak, yang tak enak pun harus bersyukur. Alkitab mencatat satu topal, kita bilang bukan yang baik saja aku terima, tapi yang gak baik pun juga. Ini teorinya jago banget, tapi kenyataannya besok kalau lu terima gak baik gimana? Gimana yang di rumah? Jangan amin-amin aja, ya kan? Apakah kita benar bisa konsisten? Makanya saya kemarin diskusi sama istri saya. Saya bilang gini, lu jangan biarin otak lu liar berpikir tentang hal-hal yang gak cocok sama lu gitu kan. Kan dia tiba-tiba ngomong, aku bingung ya orang nih di tempat gua ada orang kayak begini-gini. Saya bilang, lu jangan sibuk pikirin itu. Kenapa? Karena menurut standar dia itu sudah yang terbaik gitu kan. Seperti kita berdua atau saya sama Yuki, bingung lu mikirin dia apa segala macam dan lain sebagainya. Terus dia bilang juga ngapain mikirin gua begini udah happy. Jadi saya selalu berpikir begini, supaya kita bisa punya kemampuan untuk sepenuhnya masuk dalam rencana Tuhan, mari kita mulai pikirkan, kira-kira Tuhan memikirkan apa ya dalam hidup saya? Ya dong, pasti Tuhan memikirkan kita supaya masuk surga, pasti Tuhan memikirkan kita hidup takut akan Tuhan. Tapi cobalah setiap kali kita memikirkan, ketika kita punya kemampuan percaya pada sepenuhnya rencana Tuhan, ayo apa yang sudah kita kerjakan, coba kita pikirin, kira-kira Tuhan senang nggak dengan apa yang saya kerjakan? Kan yang itu, yang tahu cuma saudara sendiri, saya sendiri. Jadi kalau saya mikirin ini orang terus, apakah Tuhan juga senang? Belum tentu Tuhan senang. Ada batas kadar di mana saya berhenti untuk tidak memikirkan orang, tapi memikirkan apa yang saya lakukan Tuhan itu senang. Nah, untuk bisa lakukan itu, maka kita diajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau keadaan yang buruk, saya nggak mau bahas yang senang lah. Yang buruk kita bisa bilang Tuhan baik, maka saudara dan saya pasti sudah menjadi orang yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan itu nggak gampang. Itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Yang heran lihat orang yang biasa-biasa aja, dia tetap aja gembira. Sampai dia mati pun, dia nggak ada tuh keluar dari mulutnya. Kita cerai aja nggak ada tuh saudara. Pada makan ngepas, ya kan? Ada yang makan bahkan lebih saudara ya. Dia bisa udah sepanjang kawin dia mungkin nggak cerai-cerai udah 30 tahun. Tapi setiap ribut kata cerai keluar terus. Ini yang bahaya saudara. Jadi orang yang mempercayakan dirinya, kemampuannya, kekuatannya, atau memiliki rasa percaya diri sepenuhnya pada rencana Tuhan, dia akan selalu melakukan ucapan syukur senantiasa. Lihat kiri kanan saudara yang bersyukur ya, bersyukur. Syukur itu yang belakang bersyukur ya. Pokoknya bersyukurlah, ada kantor yang masih ibadah, ya bersyukurlah. Saya nggak tahu apakah ini ibadah ini bebas, mau ikut mau enggak ya. Cuman kan saya kalau datang cepat memang banyak yang rasa berdosa saudara. Saya tadi datang jam 4 di bos, saya bilang, Pak boleh dulu nggak kebaktian? Oh ya nggak apa-apa ya kan, gue bersyukur aja. Gue tungguin di situ. Pak naik dulu nggak apa-apa, lu turun aja semua kan, gue lihat di Kristen semua nih ya kan. Oh iya nggak apa-apa saudara, itu pilihan. Tetapi bersyukurlah saudara memutuskan beribadah. Nggak gampang, cuma 1 jam. Makanya Tuhan itu ngerti manusia lewat sejam kacau, ngambek saudara. Makanya Tuhan bilang gitu sama Petrus, nggak sanggup lo sejam aja. Itu saya pikir kalimat itu Tuhan tahu nih paling mentok orang 1 jam di fokusnya. Pasti lewat dari situ kacau. Makanya kalau pujiannya udah 45 menit dia pikir oke. Nggak oke saudara, kenapa? Karena 45 menit lagi pendeta ngomong dia udah ngantuk. Ya kan, jadi ini boleh juga masukkan nih Pak Pendeta ya. Ada orang ke gereja, dia lupa. Kalau orang ke gereja tuh mau dengar firman, bukan dia memuaskan diri dia. Dia pikir, di gereja ini keren loh, nyanyinya keren, lampu gitu. Begitu pendeta khotbah dia ngantuk. Pendeta khotbah kan ceritanya suara Tuhan. Kira suara Tuhan dia ngantuk. Nah ini penting buat saudara dan saya. Jadi bukannya saya bilang gereja cuma 1 jam aja, lebih juga nggak apa-apa. Tetapi 1 jam aja pulang dari kantor sini untuk bersama-sama ibadah itu pasti lebih keren, ya kan? Pasti lebih keren. 1 jam nggak akan menambah apapun, yang ada hanya menambah sukacita, ya kan? Lu pulang buru-buru, rekening lu nggak nambah, tapi lu ibadah pulang lu gembira, ya denger ya? Nah, yang nonton di rumah ya. Yang ketiga, saudara, kuasa ketiga di balik ucapan syukur. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 17. Ayo kita baca keras-keras, saudara. 1, 2, 3.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wow, apa yang kita omongin, apa yang kita buat di kantor ini harusnya kerjakan dengan ucapan syukur. Kan di bagian lain bilang apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan bukan manusia. Jadi kalau saya boleh nasihati karyawan di sini, lu dateng besok pagi nggak boleh lagi pakai ngedumel tapi bersyukur. Kenapa? Gampang. Yang pertama, gua masih kerja, lu bersyukurlah. Soalnya banyak orang nganggur, CV setumpuk-tumpuk. Ya, bini gua tuh tiap hari terima CV, kejam-kejam loh saudara. Dia lihat IP aja nggak nyampe, udah robek aja dah, agak kejam nggak? Mungkin aja orang yang IP-nya pas-pas 2 itu lebih pintar kerja dibanding yang 3,9. Karena kerja ini bukan bicara lagi soal rajin masuk kelas, tapi rajin bekerja dan bertanggung jawab. Tapi itulah kejamnya dunia, ya kan? Jadi kalau saudara bekerja hari ini, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu penting. Nah, yang ketiga, kuasa ketiga di balik ucapan syukur, kita punya kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi, yang pertama waktu kita berani bersyukur, kita punya kemampuan mengatur jiwa kita. Waktu kita rajin bersyukur, kita punya kemampuan untuk percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti. Walaupun mesti jatuh dulu, bangkit lagi, tapi rencananya pasti. Rencana kita itu udah seperti ditakdirkan. Takdir itu sesuatu yang gak dirubah, yaitu masa depan penuh harapan. Itu takdir buat orang Kristen. Orang Kristen punya takdir. Ketika dia terima Kristus, masuk surga. Itu takdir, saudara. Takdir saya lahir laki-laki, saya gak akan berubah jadi perempuan. Itu takdor namanya, saudara ya. Jadi jangan alergi dengan kata takdir. Takdir itu sesuatu yang ditetapkan. Nah, akan memiliki kemampuan untuk selalu melakukan kebenaran. Orang yang bersyukur, maka selain dia percaya rencana Tuhan, dimanapun dia berada karena dia percaya rencana Tuhan, maka hidupnya harus berani menyatakan kebenaran firman. Saya cari-cari gambar buat ilustrasi, dan ini adalah gambar yang paling bagus. Dia sendiri di antara banyak orang, sendiri di antara banyak jemaat, itu biasa. Saudara, kalau kita pulang ketemu orang gak Kristen, udah gak usah saudara bahas. Di dalam gereja, ketika kita berani benar aja, kita bisa jadi orang asing, ya kan? Ini korps kita para pendeta. Kalau saya dan bapak ini lempeng, gua nih bener lempeng, bisa juga kita dimusuhin sama kelompok pendeta, pak. Ya itu biasa. Karena ada orang bilang udah biasa-biasa aja. Saya nggak mau berdebat ya saudara ya. Tapi yang namanya Kristen itu sebetulnya tidak boleh yang namanya, bahasa kerennya sinkritisme ya sebetulnya gitu. Kan kemarin belum lama ada ya yang di handphone ya, yang pendeta nggak mau kuburin orang karena dia taruh tas ada rokoknya. Sorry nih kalau keluarganya masih bersaudara sama saya gitu kan. Ya kalau dihubung-hubungin orang Batak sesaudara. Terus orang marah-marah sama pendetanya. Kalau saya mau jujur dan lubuk hati yang paling dalam, ya pendetanya benar loh saudara. Iya kan? Maka ada orang bilang, kita di pendeta udah termasuk ini loh, termasuk apa? Kompromi ya kan? Ya, orang udah mati ditaruh Alkitab. Hidup aja nggak baca, kita taruh Alkitab di samping kepalanya. Kan logika yang seperti itu kan sebetulnya nggak ada dalam iman Kristen. Betul ya, tapi kita oke lah, ngapain sih gue ribut gitu, gue kasih. Tapi ada kalau hal-hal yang prinsip, seperti pendeta itu bilang, udahlah Pak Pendeta gitu, kan saya kasih rokok untuk mengenang. Wah itu udah lain, itu bukan Kristen lagi saudara. Itu harus berani dibicarakan tentang kebenaran. Dan hanya orang yang banyak mengucap syukur yang bisa berani ngomong tentang kebenaran. Dan itu tidak favorit, tidak populer. Itu akan sangat kecil. Saya sekarang sering khotbah tentang hal yang paling gak enak mungkin buat teman-teman saya kalau ada yang nonton, khususnya para pendeta. Puji Tuhan gue naik mobil race. Paus naik race tuh kemarin di Papua. Saya bilang, saya khotbah, lu pendeta, lu malu naik Alphard sekarang. Paus turun tuh naik mobil bapak ya. Bukan itu tuh apa tuh Innova. Mau apa? Lu bilang, lu jangan, nggak bisa, udah jamnya Casio. Casio tuh artinya dikasih orang, dan saya yakin Paus nggak mungkin ke toko jam beli. Dia dikasih orang juga, dan harganya pego, Bukan saya bilang pendeta nggak boleh keren, tapi malu lu. Kalau saya sih ngelihat Paus gitu, wah malu. Saya bilang mesejnya, untung mobil kita cuman yang sampai ya cicil lagi 2 tahun. Kalau kaya udah mendingan mobilnya yang sampai aja, tapi ada 20 lebih enak kelihatannya gitu kan. Ya saya ngomong begitu, teman-teman bilang, lu nggak bisa. Itu sudah Tuhan kirim ke Indonesia untuk mengajarkan kepada kita. Kalau hamba Tuhan
Cukup apa yang ada pada pengusaha bebas, mau naik pesawat kayak ke gereja nggak ada urusan. Emang dia pengusaha, dia harus berhasil sebagai contoh. Jadi kalau saya lagi kumpul di apa tuh kan ada full gospel apa-apalah. Saya pengusaha, ya gue lihat juga lo naik Grab besok, lo naik Gojek besok, lo pengusaha apaan bertonton, gue lihat tuh kagak ada majunya. Berarti lo nggak libatin Tuhan dong. Kalau nggak, bukan saya bilang lo harus kaya, tapi harus ada progres dong. Kalau pendeta kan nggak bisa begitu ukurannya. Ya pendeta ada makan, ada minum, happy, jalan, ada yang ajak makan, puji Tuhan, ngopi, ibu-ibu masih demen-demen sama gua, ya udah cukup buat gua kaya juga kagak, tapi yang penting gua nggak kehilangan teman, itu lambat Tuhan, ya kan? Kalau ikutin hati bapak ibu, siapa yang kagak mau pakai jam 150 juta, tapi ternyata nggak penting itu. Saya dari Paus saya belajar, jangan marah, dari sekian banyak ceramahnya saya dapat satu, jangan marah ya bapak ibu. Karena marah itu nyakitin orang, ya kan? Lebih baik lu nangis karena air mata lu bisa menyejukkan hati. Itu bagus banget, saudara. Mau kata dia, orang bilang, oh dia kan lain, nggak bisa. Itu ajaran Kristus, saudara. Ya kita terlalu sibuk dengan ritual gereja yang begitu hebat, ternyata kita marah-marah juga, ya kan? Buat yang belum punya istri disakiti pacar, lu jangan marah, karena pacar lu kan sakit hati. Lebih baik lu nangis, mana tuh tetesan air mata lu menggores hati dia. Nah, itu saya ngomong bukan Paulus ya. Jadi lihat, orang yang selalu memperkatakan atau orang yang selalu melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan lakukan itu sambil mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, itu bersyukur, maka dia masuk kategori orang yang punya kemampuan melakukan firman Tuhan. Ya, walaupun itu tidak tertarik, tidak menarik. Ya mungkin Bapak sebagai orang yang tinggi lah levelnya di sini, yang deal dengan banyak orang. Nah ini kan harus berbeda. Gue bilang, waduh, gue udah berada pada persimpangan nih. Nah, mesti orang bilang lu kalau bisnis sama Neoserba, sama bos-bosnya jangan main-main lah. Nah itu juga kita seneng kan. Tapi kalau bilang, udah lo lempar aja ke Neoserba, kenapa? Semua dipukul rata. Nah ini yang bahaya, saudara ya. Jadi ini penting buat kita. Kita bersyukur kantor ini masih bisa ibadah, saudara masih senang, ya kan? Mudah-mudahan tahun depan udah normal lagi, saudara pasti berlebaran diajak jalan-jalan lagi ya. Puji Tuhan. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari? Ini kayak gini-gini nih, ini nggak masuk surga ntar. Marta nih, dia sibuk makanan aja nih. Enggak, jalan ada. Cuma ini Marta nih, dia rasa dia paling sibuk. Entah terus kiamat datang, yang di sini masuk surga semua dia nggak ikut. Yufi balik lu, ya kan? Lihat nih saudara, yang keempat, yuk kita baca. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Perhatikan baik-baik. Saya kalau ke Israel itu senang baca Mazmur 122. Kalau saya nggak salah, udah lama soalnya nggak kesana. Dikatakan gini, aku bersuka cita ketika aku mendengar, mari pergi ke rumah Tuhan. Jadi bangsa ini kalau ke rumah Tuhan, maksudnya bait suci, itu tuh di hari-hari besar, saudara. Pasca, pokoknya apa, hari Pondok Daud. Jadi orang-orang yang diaspora yang tersebar, ada yang di Mesir, di mana-mana. Kalau dia bilang, hey, waktunya ke Yerusalem, mereka tuh bergairah banget. Beda sama orang Indonesia. Kalau ke gereja, jam 10 kebaktian, 10 kurang 15 baru selesai mandi. Nggak ada gairahnya gitu. Masuk gereja telat tuh nggak ada malunya gitu loh. Saya selalu bilang nih dalam 6 bulan kalau di gereja bilang, lu malu kalau lu ke gereja terlambat. Malu Bapak Ibu mulai hari ini. Tunggu 15 menit sebelum ibadah duduk. Gereja juga ya waktu jemaat datang masih latihan main band. Saya bilang, lu malu. Gitu. Dekat nih Pak Yance, dia kan bilang sama pemain musik. Kalau kita mau ibadah jam 9, 10.20 udah gak ada yang latihan. Putar musik pelan, orang datang merenungkan dosanya seminggu. Jadi pas kebaktian tuh pendeta ngomong dia udah langsung cepet sadar. Kalau dia telat, nih pendeta ngomong lagi, udah tahu gue telat. Nah, jadi hati tidak siap. Lihat saudara, masuk melalui pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Kita sudah mulai kok. Saya selalu percaya ketika kita khotbah, lantai ini bukan Neoserba, lantai ini rumah Tuhan, saudara. Karena waktu saya mulai masuk di sini, inilah gerbang Tuhan dan dimulai oleh puji-pujian. Jadi jangan pernah bilang kalau hari Selasa malam ini kantor, ini gereja, gedung gereja. Kenapa? Karena gereja sedang berkumpul di satu gedung, ya berarti ini namanya gedung gereja. Lihat saudara, dikatakan ke dalam pelatarannya dan pujian. Jadi masuklah dalam ibadah ini dengan penuh bersyukur. Jadi datang jangan
gue dosa gue banyak nih. Jangan bersyukur. Gak usah sebutin lagi. Karena ketika kita berdosa, kita bisa masuk ke gerbang Tuhan, ke pelatarannya, ya kita harus bersyukur. Itulah sebabnya keempat, kita punya kemampuan untuk terus bergantung sama Tuhan. Makanya orang yang paling bodoh sedunia adalah ketika ada masalah tidak gereja. Itu orang yang paling, bahasa Jakartanya, bego banget lah. Lu gak gereja sih? Kagak, laki gue kagak pulang, gue benci, gue masuk gereja, lihat laki gue kayak gitu, gue gak damai. Nah itu orang paling bodoh. Justru kalau laki lu gak pulang, lu ke gereja supaya dia pulang, kan begitu. Ada orang bilang, gue gak mau gereja lah, bini gue ngaco. Aduh saudara, gereja itu tempat orang bermasalah. Gereja itu rumah sakit yang tidak ada di tempat lain. Lu kalau sakit di diagnosa, tiba-tiba iseng lah lagi ke P9, terus diperiksa, wih lu stadium 4, dibawa ke rumah sakit langsung mati. Stres. 3 bulan lu mati. Dibawa ke rumah sakit spiritual, bisa 2 tahun baru mati. Pendoanya mati duluan. Ya ada ya, kita suka doain ya kan, kita kan lama nih saya ngedoain orang, katanya 3 bulan, 2 tahun nggak mati, pendoanya mati. Ya kan? Kenapa? Karena dia kecapean ngedoain nih orang. Yang sakit kan tidur cepet ya, dia terus aja dia ngoceh aja. Berarti dia juga kurang percaya sama Tuhan. Ya doanya pendek aja, Tuhan. Kalau emang dia berangkat enggak. Kayaknya bulan lalu sharing juga kan, yang sakit kan dia bilang ya udahlah kita siap-siap. Memang harus seperti itu. Jadi bagi saya miliki kemampuan untuk terus hidup bersama-sama Tuhan itu hanya terjadi kalau kita tahu bersyukur dengan benar. Dan untuk bisa lakukan itu tadi 4 langkah. Nah ini langkah terakhir, mesti membuka diri kita masuk ke gerbangnya Tuhan. Di mana kita beribadah? Ketika saudara bangun pagi dan memulainya, saudara sedang masuk ke dalam gerbangnya. Lalu saudara mulai bernyanyi, terserah nyanyi sendiri, fals, nggak ada masalah, nggak dimarahin sama gembala, nyanyi sendiri. Ya paling kalau suami saudara pintar nyanyi, lu nyanyi, ya si Tuhan senang, cuma kuping gue gak enak, suara lu jelek, ya nggak apa-apa lah, itu canda-canda biar bikin romantis saudara. Tapi yang pasti ada kuasa di balik orang yang bersyukur. Kita punya kemampuan terus untuk hidup bergantung sama Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, masuk ke gerbangnya, masuk lebih dalam lagi ke pelatarannya, masuk ke ruang Maha Kudus, memuji Dia, bilang terima kasih Tuhan. Lu jangan kepanjangan nah, kalimat-kalimat kepanjangan. Terima kasih Tuhan, terima. Saya dulu awal-awal tobat sampai kehabisan kata-kata cuma bilang thank you, terima kasih. Udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa, saudara. Pokoknya terima kasih Tuhan, masih hidup, terima kasih. Berarti masih ada tanggung jawab, masih mesti ada yang dikerjakan. Jadi jangan terlalu banyak kata-kata puisi juga, Petrus capek dengarnya saudara ya. Pokoknya Tuhan baik, saya masih makan, saya masih punya keluarga, saya bergantung sama Tuhan, saya percaya Tuhan, saya punya kemampuan mengatur jiwa saya punya kemampuan untuk masuk sepenuhnya dalam rencana Tuhan, saya punya kemampuan untuk berani menyatakan firman Tuhan, dan saya punya kemampuan untuk bergantung sama Tuhan, dan itu semua saya dasari dengan berani mengucap syukur. Biarlah ini menjadi perenungan buat saya, buat saudara, dan buat kita semua yang ada di layar kaca ini. Marilah terus bersyukur, karena dengan bersyukur akan ada kuasa yang nyata, yang gak pernah kita pikirkan. Orang bahkan berpikir tentang hidup kita. Gue bingung sama lo, senyum aja. Gue lihat keluarga lo pas-pas aja, senyum aja saudara. Saya sering lihat itu teman-teman atau orang-orang lah ya di reels di mana yang orang tuanya nggak punya apa-apa, anaknya wisuda gitu. Ya kan sampai bingung ya. Berarti ini orang tahu bersyukur. Ya kalau kita lihat lu udah gak ada harapan lah hidup ini, ternyata bisa selalu ada harapan. Bersyukurlah, apalagi kita sudah mengalami Tuhan. Maka saya percaya level kita pasti lebih dari orang dunia. Level kita pasti dengan level yang sama, kita pasti punya prestasi yang lebih baik. Itu pasti saudara. Dan ingat, bukan uang tujuan akhir, tapi sukacita. Karena sukacita melampaui uang. Banyak mati karena banyak uang. Lebih nggak tahu diri lagi mati karena nggak punya uang. Ya itu bunuh diri ya kan. Tapi teruslah jalani hidup. Percayalah ada kuasa di balik ucapan syukur. 4 prinsip yang harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan memiliki kemampuan untuk mengatur jiwa kita. Yang kedua, kita akan memiliki kemampuan untuk percaya pada rencana Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, akan memiliki kemampuan untuk terus hidup dan bergantung kepada Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh katakan, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi aku? Kami mau bersyukur Tuhan, karena Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu. Kau menilai hidup kami, menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam katakan, selidiki aku. Oh, lihat hati kami Tuhan. Apakah Kau sungguh mengasihimu Yesus? Sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu, Kau nilai hidup kami, nilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Inilah pengakuan kami Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, mari ambil waktu kita 2 menit aja. Kalau mau nggak keberatan, kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, sore ini Kau ingatkan lagi kepada kami. Ketika kami mau hidup mengucap syukur, maka itu gak akan pernah sia-sia. Di balik ucapan syukur ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Di balik ucapan syukur, kami punya kemampuan untuk mengatur jiwa kami. Di balik ucapan syukur kami punya kemampuan untuk sepenuhnya percaya pada rencana Tuhan. Di balik ucapan syukur ini, kami percaya Tuhan, kami sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan apapun keadaannya. Di balik mengucap syukur ini, kami percaya kami akan selalu hidup bersama dan bergantung dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengucap syukur, kami mengakui kepada diri kami dan kepada dunia bahwa kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara, kalau itu doamu, kau boleh berdoa setengah menit, 1 menit, berdoalah secara pribadi. Mungkin sudah terlalu lama kita tidak berdoa. Secara khusus 1 menit, katakan syukurmu kepada Tuhan untuk seluruh keadaan yang kau jalani hingga saat ini. Bersyukur karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur kalau kau pakai terus buat ada di persekutuan Tuhan di Oserba ini. Kami bersyukur masih banyak jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau ibadah ini boleh terus ada. Karena kami tahu kami akan bersyukur karena akan selalu ada jiwa-jiwa yang disegarkan lewat ibadah-ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapak, Kau memberkati perusahaan ini, Kau memberkati mulai dari pemilik, para direksi, karyawan, apapun posisi mereka. Biarlah mereka terus-menerus menjadi orang-orang yang ada di perusahaan ini dengan penuh ucapan syukur. Berdoa untuk semua yang hadir di layar media sosial, biar mereka juga bersyukur, bersyukur karena kami tahu dengan bersyukur kami punya kekuatan melawan dunia yang keras ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kita reo pengabdian Tuhan semberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh persiapan kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami betapa pentingnya Tuhan kami mengucap syukur dalam segala hal, baik sebelum kami melakukan aktivitas dan sesudah kami melakukan aktivitas.
biarlah ada ucapan syukur yang keluar dari setiap hidup kami. Meteraikan setiap firman-Mu atas hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Kami memberikan persembahan syukur kecil besar. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dalam segala usaha, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami. Biar Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Di nama Yesus kami memberi, haleluya, amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebelum pulang kita akan masuk di dalam kuis. Oke. Iya, siap-siap ya. Pertanyaan pertama, ya. Tadi ada 4 ya. Kuasa di balik ucapan syukur. Sebutkan satu. Silakan. Ya. Kita diberikan apa? Kemampuan untuk mengatur jiwa. Ya. Contohnya mungkin yang tadinya marah-marah Pak Dewo ya, tapi banyak mengucap syukur, akhirnya mulai berkurang gitu kan. Puji Tuhan ya. Yang kedua, ada yang tahu kuasa di balik ucapan syukur? Tadi ada 4. Silakan. Iya. Kemampuan untuk percaya kepada rencana Tuhan. Amin. Artinya apa? Apa yang sedang didoakan, apa yang sedang digumuli, ya harus sungguh-sungguh percaya, amin, yakin, ya. Ketika kita banyak mengucap syukur ya, maka saya percaya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan akan sungguh-sungguh terjadi ya di dalam kehidupan kita. Tapi kembali lagi, kalau kita banyak